Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Iksan Fajri, NPM 19753046. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait lab 10.2.7, yaitu using Wireshark to examine a UDP DNS capture. Itu menggunakan Wireshark untuk memeriksa UDP DNS capture. Objektif tujuan pada lab ini, bagian pertama, kita akan merekam informasi konfigurasi dari IP PC. Pada part 2, kita akan gunakan Wireshark untuk menangkap pertanyaan dan respon dari DNS. Dan part 3 yaitu analis capture DNS or UDP packets. Langsung saja kita pada instruction pada part 1 yaitu record VM IP configuration information. Di sini kita akan merekam informasi dari konfigurasi IP VM-nya. Di bagian satu ini kita akan menggunakan perintah pada VM CyberOps Workstation untuk menemukan dan merekam alamat MAC IP address dari kartu interface jaringan virtual NIC, alamat IP dari gateway default yang ditentukan, dan alamat IP server DNS yang ditentukan untuk komputer. Nah, di sini catat informasi ini dalam tabel yang tersedia. Informasi tersebut akan digunakan di bagian lab ini dengan analisis paket. Oke, yang A, langsung saja kita pada bagian A ini, your CyberOps Workstation VM Network settings should be set to bridges adapter. Kita ke menu pengaturan jaringan pada VM CyberOps. Kita buka Oracle VM VirtualBox Manager-nya. Pilih CyberOps Workstation, ke setting. Kemudian kita tunggu. Kita ke menu setting network. Nah, pada adapter 1 tadi diminta yaitu bridget adapter. Dan di sini menggunakan wireless network adapter. Oke. Di sini kita menyambungkan jaringan terlebih dahulu untuk masuk ke CyberOps-nya. Oke, sudah. Kemudian pada yang B, open terminal the VM. Enter if config at the prompt to display interface information. Oke, di sini kita lanjutkan pada bagian B, kita buka terminal. Kemudian masukkan perintah if config. Kemudian enter. Di sini note dalam bagian 1 ini hasil akan bervariasi tergantung pada pengaturan jaringan, area lokal, dan koneksi internet. Oke, kita lanjut pada bagian yang C, yaitu pada prompt terminal masukkan perintah ini, kita copy saja. Dan kita pastekan pada terminal, kemudian enter. Oke, di sini perintah ini untuk menentukan server DNS-nya. Lanjut yang D, at the terminal prompt enter netstat -rn. Kita ketik saja netstat -rn. Enter. Oke, di sini notes
alamat IP DNS dan alamat IP gateway seringkali sama, terutama di jaringan kecil. Namun pada dalam jaringan bisnis atau sekolah, alamatnya kemungkinan besar akan berbeda. Kita lanjutkan pada part 2, bagian kedua, yaitu use Wireshark to capture DNS queries and response. Yang A, in the terminal window, start Wireshark and click OK when prompt. Oke, kita masukkan perintah ini. Kita copy saja, kemudian kita pastekan pada terminal, enter. Base Wireshark command not found. Oke, kita coba perintah lainnya, yaitu sudo Wireshark strip gtk. Sudo password for analyst, masukkan passwordnya CyberOps. Oke, ini akan masuk pada window Wireshark. Lanjut yang B, in the Wireshark window, select and double click ENP0S3 from the interface list. Oke, di sini kita klik, kita select, kemudian kita double klik. Oke, di sini kita start saja. Selanjutnya pada bagian yang C, open the web browser and navigate to www.google.com. Kita buka web browser. Oke, buka web browser. Kemudian masukkan alamat www.google.com. Kemudian enter. D, click stop to stop the Wireshark capture when you see Google Home page. Oke, kita tunggu pada bagian yang D ini. Klik stop untuk menghentikan pengambilan Wireshark saat Anda melihat beranda Google. Oke, kita tunggu sampai muncul beranda Google-nya. www.google.com. Oke, di sini kita stop pada Wireshark-nya. Selanjutnya kita pada bagian ketiga, part 3, analyze capture DNS or UDP packets. Dalam part 3 ini, kita akan memeriksa paket UDP yang dihasilkan saat berkomunikasi dengan server DNS untuk alamat IP www.google.com. Step 1, filter DNS packets. A, in the Wireshark window, type DNS in the filter field, lalu kemudian klik apply. Kita ketik DNS, kemudian kita pilih apply, kita klik apply. Maka akan tampil pada window Wireshark ini, yaitu dengan protokol DNS. Note, jika Anda tidak melihat hasil apapun setelah filter DNS diterapkan, tutup browser web. Di jendela terminal, ketik ping www.google.com sebagai alternatif browser web. Di panel daftar in the packet is pane of the main window, di daftar paket dari jendela utama,
cari paket yang menyertakan query standar query and www.google.com. Di sini kita coba lihat pada 429. Di sini link infonya standar query www.google.com. Kita coba cari di sini standar query www.google.com. Oke, ini dia di sini terletak pada frame 94. Source-nya 192.168.43219 dengan length-nya 74. Lanjut pada step 2. Pada bagian langkah kedua ini yaitu periksa bidang dalam paket query DNS. Bidang protokol disorot dalam warna abu-abu. Ditampilkan di panel detail paket bagian tengah dari jendela utama. Pada baris pertama, in the first line in the packet detail panes, frame 429 had 74 bits of data on the wire. Oke, jadi 74 bit ini adalah jumlah bit jumlah bit yang diperlukan untuk mengirim query DNS ke server bernama yang meminta alamat IP www.google.com. Yang B, jalur Ethernet 2 menampilkan alamat MAC address. Alamat MAC sumber berasal dari VM Anda karena VM Anda berasal dari query DNS. MAC address tujuan berasal dari gateway default karena ini adalah pemberhentian terakhir sebelum query ini keluar dari jaringan lokal. Is the source MAC address the same as the one record from part 1 for the VM? The answer should be yes. Okay. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait lab 10.2.7 yaitu using Wireshark XML UDP DNS capture. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.